Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan mensyukurinya dengan melakukan aktivitas positif yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Halo anak-anakku yang hebat, kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Bagi perusahaan yang berskala besar, dengan modal besar dan mempunyai volume transaksi yang tinggi, kurang memadai apabila menggunakan persamaan akuntansi, sehingga diperlukan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang disebut dengan siklus akuntansi. Yang pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Salah satu ciri perusahaan jasa menghasilkan produk berupa jasa yang dapat kita rasakan manfaat atau kegunaannya. Contoh, bengkel mobil, salon yang memberikan jasa potong rambut, servis jasa komputer, dan masih banyak yang lainnya. Tahap pertama dalam siklus akuntansi adalah tahap pencatatan yang mempunyai alur sebagai berikut. Dengan menggunakan bukti transaksi sebagai alat analisis dan identifikasi transaksi, dapat kita jadikan sumber pencatatan dalam jurnal umum, yang kemudian transaksi tersebut kita golongkan ke dalam buku besar. Secara lebih rinci, nanti jurnal umum dan buku besar akan kita bahas sendiri-sendiri pada video berikutnya. Tahap kedua dalam siklus akuntansi disebut tahap pengikhtisaran, yang terdiri dari penyusunan raca saldo, penyusunan ayat jurnal penyesuaian, dan penyusunan kertas kerja. Tahap ketiga dalam siklus akuntansi disebut dengan tahap pelaporan, yang terdiri dari penyusunan laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan perubahan modal, laporan keuangan raca, dan laporan keuangan arus kas, yang kesemuanya itu dapat disusun dengan menggunakan kertas kerja sebagai alat bantu. Sekarang kita bahas lebih rinci tahap pencatatan. Tahap pencatatan kita awali dengan analisa transaksi, yang kegiatannya sebagai berikut: mengumpulkan bukti transaksi baik ekstern maupun intern. Bukti transaksi ekstern antara lain kwitansi, cek, faktur, nota kredit, dan nota debit. Sedangkan bukti transaksi intern disebut dengan bukti memorial. Contoh, memo penyusutan peralatan, memo pemakaian perlengkapan. Dari bukti tersebut kita identifikasi dan kita analisa transaksi tersebut masuk akun apa. Jadi untuk menentukan jenis akunnya, baru kemudian penambahan dan pengurangan akun dengan menggunakan analisa debit kredit seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Berikut ini contoh penerapan analisa transaksi dengan menggunakan mekanisme debit kredit. Pada bulan Juli 2020, Tuan Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli 2020 sebagai berikut. 1 Juli, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 8.500.000, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor 20.750.000 sebagai modal usaha. Dengan demikian, kekayaan pribadi Tuan Hadi disetorkan ke perusahaan sebagai modal usaha. Dari transaksi tanggal 1 Juli dapat kita analisa akun apa saja yang terpengaruh.
Tuan Hadi menyetorkan uang tunai. Uang tunai dalam hal ini memunculkan akun kas. Kas bagian dari harta bertambah di debit 8.500.000. Setor juga perlengkapan. Perlengkapan merupakan jenis harta. Perlengkapan bertambah di debit 3.250.000. Kemudian setor peralatan. Peralatan merupakan jenis harta tetap. Peralatan bertambah di debit 6.250.000. Setor sepeda motor. Sepeda motor memunculkan akun kendaraan. Kendaraan juga merupakan aktiva tetap atau harta tetap. Kendaraan bertambah ada di debit 20.750.000. Semua harta Tuan Hadi disetorkan sebagai modal usaha. Dengan demikian memunculkan akun modal di sebelah kredit. Modal bertambah ada di kredit sebesar 38.750.000 yang terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Dengan demikian, debit sama dengan kredit. Jumlahnya imbang sebesar 38.750.000. Contoh kedua, tanggal 2 Juli menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan Rp1.500.000. Karena di sini menerima pendapatan jasa, ada penerimaan uang tunai, maka akun kas bertambah di debit 1.500.000. Selain akun kas, muncul juga akun pendapatan. Penerimaan tadi merupakan pendapatan jasa sehingga memunculkan akun pendapatan. Pendapatan bertambah ada di kredit sebesar 1.500.000. Jumlahnya imbang antara debit dengan kredit. Sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan bahwa analisa transaksi tidak harus berupa tabel. Kalian boleh tidak menuliskan analisa transaksi apabila sudah mahir dalam melakukan pencatatan ke jurnal umum. Jadi dari transaksi langsung bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Dengan catatan kalian sudah benar-benar mahir mekanisme debit kredit, penggolongan akun, dan cara mencatatnya. Sekarang kita lanjutkan. Membeli peralatan 1.400.000, baru dibayar tunai 700.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Karena membeli peralatan, maka muncul akun peralatan. Peralatan termasuk harta. Harta bertambah ada di sebelah debit sebesar 1.400.000. Selain peralatan, yang dipengaruhi transaksi ini adalah kas. Karena kita membayar tunai, maka kas berkurang. Kas berkurang ada di kredit sebesar 700.000. Muncul akun utang karena kita masih membayar 700.000, padahal harga peralatan 1.400.000 yang belum kita bayarkan. Itulah yang dinamakan utang. Utang bertambah di kredit sebesar 700.000. Dengan demikian debit 1.400.000, kredit juga 1.400.000, diperoleh dari kas 700.000 dan utang 700.000. Selanjutnya tanggal 15 Juli menerima pembayaran tunai 1 juta rupiah atas pekerjaan yang diselesaikan sebelumnya senilai 2 juta, sisanya dibayar bulan depan. Saya mengingatkan bahwa kita melakukan pencatatan berarti kita ada di pihak perusahaan, bukan di pihak konsumen. Diibaratkan kita menjadi akuntan perusahaan tersebut. Sekarang kita analisa transaksi tersebut. Menerima pembayaran tunai
berarti kas bertambah, di debit 1 juta. Pekerjaan yang diselesaikan nilainya 2 juta, baru dibayar 1 juta, berarti kita punya piutang. Konsumen belum membayar kepada kita sebesar 1 juta, karena seharusnya 2 juta, tapi baru dibayar 1 juta. Muncullah piutang usaha. Piutang merupakan aktiva lancar atau harta lancar. Harta bertambah ada di debit 1 juta. Lalu yang dikredit muncul pendapatan. Pembayaran tunai tadi merupakan pekerjaan kita, penyelesaian pekerjaan perusahaan, sehingga pendapatan bertambah ada di kredit sebesar 2 juta. Debit 2 juta, kredit 2 juta, sama jumlahnya. Tanggal 25 Juli, Tuan Hadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 350.000. Kita analisa, ada pengambilan uang secara tunai sehingga memunculkan kas. Uang tunai diambil berarti kas berkurang. Kas berkurang ada di kredit 350.000. Lalu di debit muncul akun prive. Untuk kepentingan pribadi, dari kata privasi muncul akun prive Hadi. Akun prive apabila bertambah ada di debit sebesar 350.000, sama jumlah antara debit dengan kredit. Contoh berikutnya, 26 Juli membayar beban administrasi dan umum sebesar 450.000. Perusahaan membayar beban berarti mengeluarkan uang tunai. Dalam hal ini kas. Kas berkurang di kredit 450.000 dan muncul akun beban. Perhatikan di mekanisme debit kredit, beban bertambah ada di debit 450.000. Dengan demikian, debit jumlahnya sama dengan kredit. Dari beberapa contoh analisis transaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan dalam siklus akuntansi pada dasarnya merupakan penerapan sistem pembukuan berpasangan. Artinya, setiap transaksi akan dicatat pada dua aspek yang berbeda. Sisi kiri disebut debit dan sisi kanan disebut kredit. Transaksi yang terjadi selalu mempengaruhi dua akun atau lebih. Dengan demikian, analisis bukti transaksi yang dilakukan harus dapat menjawab pertanyaan berikut ini. Akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi tersebut? Harta, utang, modal, pendapatan, atau beban? Apakah pengaruh transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang bersangkutan? Akibat penambahan atau pengurangan itu, akun yang bersangkutan harus didebit atau dikredit? Dan berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut? Analisa transaksi yang kita lakukan akan mempermudah pencatatan ke dalam jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Untuk apa disusun? Dan bagaimana cara menyusun jurnal umum? Kalian bisa mempelajarinya di video pembelajaran ekonomi berikutnya. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga iman dan imun agar kita sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.